Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semua, kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang pelaksanaan supervisi manajerial di tingkat madrasah ibtidaiyah dan madrasah aliyah. Studi kasus di Madrasah Ibtidaiyah 3 Kota Padang dan Madrasah Aliyah Tukumulyo Kabupaten Musi Luas. Soal pertama yaitu mengenai pelaksanaan supervisi manajerial di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Kota Padang. Nah, jadi secara garis besar pelaksanaan supervisi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu supervisi akademik dan supervisi manajerial, di mana supervisi akademik itu lebih menitik beratkan pada proses pembelajaran yang dilakukan oleh sekolah, sedangkan supervisi manajerial itu lebih menitik beratkan pada aspek-aspek pelaksanaan administratif yang berada di sekolah tersebut. Nah, supervisi manajerial sendiri itu merupakan fungsi supervisi yang berkenaan dengan aspek-aspek pengelolaan madrasah, baik itu berkaitan dengan perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, penilaian, pengembangan, kompetisi SDM pendidikan, dan sumber daya lainnya. Nah, secara garis besar juga, pengelolaan yang terjadi di madrasah itu meliputi administratif kurikulum, administrasi keuangan, administrasi sarana dan prasarana, administrasi personal atau ketenagaan, kemudian administrasi kesiswaan, administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat, administrasi budaya yang ada di lingkungan sekolah tersebut, dan administrasi lainnya. Nah, di Madrasah Ibtidaiyah 3 Kota Padang ini kita mengambil dari kasus yang berada di situ. Jadi di madrasah ini sebelum melakukan supervisi itu ada yang namanya pra-supervisi. Pra-supervisi ini dijelaskan kepada seluruh personil madrasah gunanya untuk mengelola kependidikan yang ada di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kota 3 Padang tersebut. Nah, jadi semua komponen yang ada di madrasah tersebut mengetahui bagaimana sih cara mengelola supervisi manajerial yang baik itu. Di situ akan dijelaskan baik itu melalui seminar, workshop, dan lain sebagainya, sehingga semua komponen yang ada di sekolah tersebut itu bisa mengetahui, dan sehingga sekolah ini bisa memaksimalkan supervisi manajerialnya secara efektif guna untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di sekolah tersebut, yang mana nantinya sekolah ini bisa bersaing dengan sekolah-sekolah lain yang lebih maju. Saya akan membahas poin B tentang faktor pendukung dan penghambat supervisi manajerial. MIN 3 Kota Padang, Madrasah Ibtidaiyah Negeri. Upaya yang dilakukan Kepala Sekolah MI Negeri 3 Kota Padang dalam mensupervisi hasil kinerja madrasah memberikan dampak yang baik terhadap perkembangan sekolah. Kepala sekolah melakukan pengawasan karena beliau sadar bahwa pengawasan terhadap pekerjaan itu sangat penting untuk mengetahui kebenaran yang mereka lakukan. Dalam hal ini, pengawasan merupakan proses menetapkan hasil yang dicapai atau mengevaluasi kinerja, yaitu mengoreksi hasil kerja berdasarkan rencana yang diterapkan, sehingga dengan adanya pengawasan akan meningkatkan hasil kinerja madrasah yang baik. Adapun faktor pendukung yang pertama yaitu dalam manajemen peserta didik setiap tahunnya dalam pelaksanaan peserta didik baru dilakukan secara serentak. Yang kedua, peranan sumber daya manusia dalam pengelolaan manajemen dianggap sangat penting. Yang ketiga, manajemen kurikulum dikembangkan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Yang keempat, dalam manajemen keuangan sumber daya berasal dari DIPA dan bantuan operasional sekolah, dana BOS untuk kegiatan madrasah, sementara untuk gaji guru diperoleh dari dana APBN. Yang kelima, pelaksanaan program sarana dan prasarana telah memenuhi sistem manajemen yang baik. Yang keenam, pelaksanaan kerjasama antara madrasah dan masyarakat berjalan dengan baik. Untuk itu, meningkatkan kinerja mereka sebagai faktor pendukung supervisi manajerial dalam meningkatkan kinerja madrasah. Faktor pendukung supervisi manajerial pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Kota Padang lainnya adalah adanya teknologi informasi yang dapat mempermudah penataan administrasi. Penataan administrasi dilakukan dengan tertib, telah mempublikasikan visi misi dan lain sebagainya. Pengelolaan proses pembelajaran dilakukan dengan baik, adanya penyediaan alat kebersihan dan lainnya. Secara keseluruhan, pelaksanaan supervisi manajerial di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Kota Padang ini telah dilakukan secara efektif dan efisien, tetapi tidak menutup adanya penghambat seperti dalam pengelolaan keuangan. Madrasah selalu menggunakan RAPBS setiap tahun pembelajaran bersama pihak guru dan komite.
Dalam hal ini diperlukan seseorang yang benar-benar jujur dan dapat dipercaya agar tidak terjadi penyimpangan. Seharusnya diperlukan monitoring dalam penyusunan RAPBS dengan skala prioritas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, anggaran, pendapatan, dan belanja tahunan yang meliputi sumber dana, penyusunan dan pencairan dana, kewenangan dan tanggung jawab, serta pembukuan. Saya Salustia Cahyani, NIM 206190066. Di sini saya akan menjelaskan terkait pelaksanaan supervisi manajerial di MA Al-Mujahirin Tugumulyo, Kabupaten Musi Rawas. Adapun pelaksanaan supervisi manajerial di MA Al-Mujahirin Tugumulyo ini dilaksanakan oleh pengawas sesuai dengan rencana jadwal supervisi manajerial pada buku program kerja pengawasan. Adapun sasaran supervisi manajerialnya yakni yang pertama ada kepala sekolah, ada waka kurikulum, ada waka kesiswaan, dan tata usaha. Sasaran supervisi manajerial ini lebih cenderung mengarah ke para pengelola madrasah karena dalam supervisi manajerial pengawas madrasah aliyah di MA Al-Muhajirin ini melakukan pengawasan terhadap manajemen madrasahnya. Supervisi manajerial dengan sasaran pengelola madrasah untuk mewujudkan misi dari supervisi manajerial, salah satunya yakni misi mewujudkan madrasah yang handal dan meningkatkan kualitas tenaga kependidikan serta upaya pengawas madrasah aliyah dalam meningkatkan hasil proses pengawasan. Pengawas madrasah aliyah melakukan supervisi terhadap kepala sekolah dengan melakukan penilaian terhadap beberapa aspek dalam administrasi dan manajemen madrasah. Aspek tersebut meliputi program kerja, peraturan dan keputusan, pembinaan dan administrasi lainnya. Aspek yang disupervisi oleh pengawas madrasah aliyah terhadap wakil kepala bidang kurikulum yakni meliputi aspek administrasi kurikulum dan pembelajaran serta administrasi kelas. Adapun supervisi yang dilakukan pada wakil kepala bidang kesiswaan selama proses berlangsung yakni pengawas melakukan penilaian terhadap administrasi organisasi dan kelembagaan serta sarana prasarana madrasah. Hal-hal yang menyangkut administrasi seperti surat menyurat, dan administrasi lainnya lebih banyak dikerjakan oleh kepala tata usaha seperti supervisi manajerial dalam aspek keluar masuk surat, notulen rapat, buku tamu, dan lainnya. Selanjutnya nih, misi pengawasan manajerial merupakan acuan pelaksanaan kegiatan pengawasan guna mewujudkan misi supervisi manajerial yang telah dirumuskan sebelumnya oleh pengawas madrasah aliyah. Pengawas madrasah aliyah ini melakukan pembinaan secara berkelanjutan dalam melaksanakan misi supervisi manajerial ini. Pengawas madrasah aliyah melakukan kegiatan pengawasan secara konsisten dan bertanggung jawab. Dalam pelaksanaan supervisi manajerial di MA Al-Muhajirin ini tidak ada pembiayaan khusus yang dikeluarkan oleh pengawas MA. Meskipun tidak ada pembiayaan khusus yang dikeluarkan, tetapi pelaksanaan supervisi manajerial dapat dilaksanakan dengan lancar karena kegiatan supervisi manajerial ini sudah menjadi tugas pokok pengawas madrasah aliyah dalam melaksanakan jabatan fungsionalnya. Baik, di sini saya Rizka Putri Maharani, NIM 2061962. Di sini saya akan menjelaskan poin D, yaitu faktor pendukung dan penghambat supervisi manajerial di MA Al-Muhajirin Tugumulyo. Yang pertama, faktor pendukung dalam pelaksanaan supervisi manajerial, yaitu yang pertama, fasilitas-fasilitas untuk melakukan pengawasan seperti ruangan untuk diadakannya pertemuan. Yang kedua, dukungan dari kepala sekolah secara maksimal. Dan yang ketiga yaitu kehadiran pengawas membuat para kepala sekolah dan guru termotivasi. Adapun faktor pendukung dalam pelaksanaan supervisi manajerial di MA Al-Muhajirin Tugumulyo yaitu adanya tindak lanjut ke depannya yang dilakukan oleh supervisor dan pengawas tetap memberikan saran. Dan yang kedua yaitu faktor penghambat dalam pelaksanaan supervisi manajerial. Faktor penghambatnya yaitu yang pertama, kurangnya kerjasama antara staf tenaga administrasi, di mana staf administrasi ini tidak saling membantu dalam melakukan kinerja. Yang kedua, kondisi geografis di wilayah kepulauan yang belum memadai sarana dan prasarana umum. Dan yang ketiga, banyaknya guru yang harus dibina.
Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan supervisi manajerial di MA Al-Muhajirin Tugumulyo yaitu tidak adanya pembiayaan dalam pelaksanaan supervisi manajerial yang dapat mengurangi efektivitas supervisi manajerial meskipun tetap dilaksanakan, dan ketidaksesuaian antara program supervisi manajerial yang direncanakan dengan fokus garapan supervisi manajerial yang telah ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional.